Halo Azan, Adrian. Baik, kita lagi nunggu para yang Filbert ya. Ajakin teman-temannya juga dong. Ada Cimay, ada Maya juga Cimaya. Halo, Harjani. Kita tunggu para yang Filbert dulu ya. Para yang Filbertnya udah datang nih. Bentar. Saya approve dulu. Bentar. Oke. Halo Pak Ryan, selamat datang Pak Ryan. Oke. Kita lihat Pak Ryan Filbert udah join. Oke, kita tunggu ya Pak Ryan Filbert. Halo, Iya, selamat sore Ryan. halo, selamat sore, selamat Halo, sore. ya selamat sore. Oke, ini untuk sedikit perkenalan di Blue Chip Investor kali ini kita kehadiran Pak Ryan Filbert. Pak Ryan Filbert ini merupakan udah nggak asing lagi di pasar modal, seorang entrepreneur, seorang tokoh inspiratif, mendapatkan penghargaan juga dari Pak Presiden Joko Widodo karena kontribusinya telah memberikan pendalaman pasar keuangan ya. Jadi sangat menarik sekali. Hari ini Pak Ryan udah mau join untuk memberikan sharing-sharing informasi untuk follower dari Ciptadana Blue Chip. Pak Ryan, Ya, mungkin aku sedikit halo. ada pertanyaan nih Pak. Kita pengen bahas mengenai tips and trick di mana kondisi saat ini kan kita ketahui memang yang terjadi adalah concern dari investor ini tertuju kepada coronavirus dan juga Ya, banyak sekali yang memberitakan bahwa kondisinya ini yang mengkhawatirkan akan adanya timbulnya resesi. Bagaimana Pak Ryan Filbert melihat kondisi ini? ya baik. Thank you ya sudah diperkenalkan dan selamat datang juga nih buat teman-teman yang baru join ya. Perkenalkan nama saya Ryan Filbert. Jadi mungkin saya akan coba berikan satu gambaran bahwa apa yang kita alami pada hari ini adalah suatu extraordinary di mana dalam satu abad terakhir kita belum pernah merasakan. Terakhir dengan kondisi yang sama itu adalah pandemik dari Spanish flu yang kita selama kayaknya belum ada yang lahir gitu ya, dan berusia 100 tahun gitu. Jadi apa yang kita alami pada saat ini kalau kita mau cari disama-samain, dimirip-miripin, maka kita nggak akan menemukan. Kalau kita mau temukan di tahun 2008, kita krisis keuangan datangnya dari sektor finansial dan dari subprime mortgage. Nah, kalau mau dicari dan kita coba untuk memberikan suatu hal yang pesimis, maka jawabannya memang benar bahwa dengan roda perekonomian yang pada hari ini tidak bisa berjalan dengan normal, di mana krisis itu terjadi selalu atas dua hal, yaitu terlalu banyak yang tidak mau beli ataupun terlalu banyak yang mau beli. Jadi ada yang nah sekarang kondisinya adalah sampai dengan sekarang kita belum bisa mendapatkan data pertumbuhan ekonomi kita secara realnya. Mungkin nanti kita akan melihat kalau GDP kita sudah dirilis dan akhirnya kita akan tahu bahwa pertumbuhan ekonomi yang negatif dalam waktu 2 kuartal itu ya memang menjadi bagian dari resesi. Tapi banyak hal yang saya kira bisa saya sharing ya terkait dengan kondisi hari ini justru bisa kita anggap sebagai opportunity atau kita justru anggap sebagai ancaman dan ya udah kita berusaha untuk banyak doa gitu kan. Tapi saya kira enggak, kita sebagai manusia tidak bisa mengambil langkah yang terlalu pesimis seperti itu. Oke, nah kalau kita banyak juga Pak nih banyak pakar ekonomi juga bilang nanti dengan kondisi resesi yang dihadapi ada kemungkinan beberapa
tahapan recovery seperti U-shape, L-shape, V-shape. Ya. Bagaimana Pak Ryan melihat apakah nanti ketika recovery pola apa yang akan terbentuk? Ya, jadi saya jujur kalau saya ditanyakan dengan konsep apakah yang terjadi secara recovery-nya, saya belum mencoba untuk memperdalam hal tersebut karena pertama ya saya pada kondisi hari ini adalah bagaimana caranya untuk kita melakukan proses pertahanan. Ya. Dan juga bagaimana caranya kita untuk prosesnya mungkin melakukan restrukturisasi atau strategi-strategi apa yang harus kita persiapkan. Nah, kalau terkait dengan seberapa nanti kita akan kembali, saya punya satu studi yang saya sudah coba untuk kompilasi dari data tahun 1990 sampai dengan tahun 2020, di mana ternyata untuk pasar kita yang terkoreksi, khususnya di pasar modal, di bursa, itu kondisi terkoreksi yang di atas 20% ini terjadi hampir 5 kali. Dan ternyata yang menarik adalah ketika kita terkoreksi 60%, maka dari titik tertinggi sampai dengan titik terendah, itu ada disebut dengan fase koreksi, dan dari titik terendah tersebut mencapai kembali ke titik tertinggi yang dimaksud itu, yaitu saya sebut sebagai recovery. Ternyata recovery-nya itu sampai dengan ratusan persen. Wow. Sampai 200%, sampai 220, ada yang 150. Cuma masalah utamanya adalah dari koreksi dan recovery ini memiliki tenggat waktu yang lumayan, yaitu hampir 1:2 sampai 1:3. Dari naik menjadi turun perlu 1 tahun misalnya, maka untuk pulihnya ke titik yang sama itu 2 sampai 3 tahun. Nah, di bagian ini yang perlu kita dewasakan, yang perlu kita berpikir bahwa apabila memang ternyata the next crisis ahead ini terjadi seperti pola-pola sebelumnya, apakah secara mental, apakah secara keuangan, apakah secara strategi kita sudah siap atau belum? Itu menjadi satu hal yang fokus utama yang selalu saya coba untuk sharing di beberapa waktu terakhir. Nah, kalau kondisi sekarang, apakah Pak Ryan melihat untuk mungkin kita lihat follower kita mungkin yang baru mau masuk ke pasar modal, apakah sekarang adalah time to entry kah untuk masuk ke pasar saham, atau mungkin lebih baik wait and see, menunggu? Kita ketahui juga kinerja laporan keuangan juga mungkin belum semuanya merilis laporan mereka di first quarter. Gimana nih, ada strategi apa nih Pak Ryan? Baik, jadi saya coba untuk membagi kalau dari market outlook dari tahun 2019 yang saya bawakan, saya sebenarnya memang melihat ada worry-nya di sana karena saya melihat dari pertumbuhan ekonomi dunia yang mengalami penurunan terus dan Indonesia terus merespon juga gitu. Artinya sebenarnya kita walaupun bilang enggak, kita tuh sehat-sehat aja, tapi sebenarnya rada-rada batuk dan demam sih udah rasa gitu. Nah, jadi saya men-sharingkan akan 3 hal yang bisa saya ringkas, bahwa orang pertama adalah orang yang berpikir kalau pasar turun saya tidak akan masuk sampai dengan badainya reda. Dan setelah reda, maka saya akan masuk sebanyak-banyaknya. Maka kata-kata itu dalam bahasa keuangan kita bisa sebut sebagai lump sum. Jadi wait and see dan melakukan lump sum. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita rasanya kalau saya salah, ya ini kan pasti teman-teman analis pasti yang lebih jago lah. Saya ini kan tanpa sertifikasi, ilmunya ilmu pinggir jalan gitu. Tapi saya coba berbicara seperti ini secara sederhana adalah siapa yang pada tahun 2008 ataupun 98 berhasil membeli di benar-benar titik terendah dari sebuah harga saham? Sedikit sekali. Artinya adalah untuk menebak dalam kondisi terbawah, menebak kondisi terburuk, itu adalah diperlukan keberuntungan lebih besar daripada kemampuan. Oke. Artinya lump sum itu harus dilakukan oleh orang yang jauh memiliki pengalaman. Yang kedua adalah yang jauh memiliki pengetahuan dan juga hoki yang berlebihan. Oke. Artinya menurut saya, bila Anda ternyata bukan orang pengalaman dan Anda ngerasa diri Anda kebanyakan sialnya daripada hokinya, berarti metode lump sum menurut saya kurang tepat. Oke. Ini pertama. Ada 2 lagi nih, tapi singkat. Yang kedua adalah, saya katakan adalah lebih baik metode kedua kalau adalah orang yang merasa dirinya tidak terlalu hoki dan juga tidak terlalu pengalaman, maka namanya adalah keep buying. Keep buying itu sebenarnya adalah suatu pemahaman yang sederhana sekali, adalah dalam keadaan badai itu tidak boleh diam, tapi tetap
jalan agar keluar dari badai. Itu saya kemukakan seperti itu. Nah, makanya saya bilang yang namanya keep buying itu lebih proper bagi orang-orang yang tidak memiliki pengalaman lebih. Dengan dia keep buying, ternyata dalam studi yang saya lakukan dari bursa Amerika sampai Indonesia sampai Jepang, mulai dari tahun 1890 di Dow Jones Industrial Average, mulai dari Nikkei dari tahun 1980, dan juga dari Bursa Efek Indonesia dari tahun 1990, ternyata metode keep buying itu menyelamatkan uang orang lebih cepat daripada recovery negaranya sendiri. Wow. Jadi strategi kedua yang saya bisa sharingkan adalah bila Anda tidak terlalu punya pengalaman dan merasa hoki Anda kurang, lebih baik Anda keep buying. Oke. Nah, yang ketiga nih terakhir. Yang ketiga sederhana, bahwa dalam kondisi apapun, semua orang itu harus tahu membedakan yang namanya cash dan cash flow. Oke. Kalau kita bilang cash, maka kita itu akan berlomba, bersaing dengan siapa bandarnya, tanda kutip bandar loh. Contoh gini, kita ini kan di Indonesia, otomatis kita ini pakainya rupiah, karena diatur oleh negaranya. Berarti negara itu punya kontrol terhadap uang kita. Berarti kalau hari ini saya mendapatkan berita bahwa akan dicetak uang, di mana saya punya uang berember-ember di rumah, secara tidak langsung nilai uang saya akan mengalami penurunan akibat dicetaknya uang yang tanpa permisi sama diri saya. Oke. Berarti saya juga mau bilang, kalau cash Anda pegang terlalu banyak dan tiba-tiba dicetak uangnya, Anda akan bermasalah. Tapi kalau Anda berbicara mengenai cash flow, cash flow itu menurut saya lebih cash flow is king, bukan cash is king today. Anda harus berpikir apakah investasi Anda, apakah pendapatan Anda, apakah income Anda itu masih bisa menghasilkan cash flow agar apa? Agar Anda bisa keep investment. Kenapa? Karena orang yang mengambil kesempatan ketika krisis terjadi, orang yang berani mengambil keputusan pada hari ini, dalam masa waktu ketika recovery terjadi, akan merasakan. Akibat apa? Akibat Anda harus punya cash flow. Untuk apa? Untuk invest. Percuma kalau hari ini Anda bilang, murah loh, tapi udah nggak punya duit. Percuma juga, nggak ada gunanya. Cuman hanya ngiler doang gitu loh. Oke. Ya, jadi ya, jelasan saya akan 3 hal tersebut. Anda mau lakukan yang mana, let's go ahead. Oke, nah kalau misalnya kita lihat Pak, kondisi sekarang kan sebenarnya sentimen kalau kita bilang coronavirus, kemarin sempat oil bahkan minus untuk harga kontraknya, dan kita lihat juga pemilu Amerika Serikat, apakah sentimen-sentimen ini kemungkinan membuat lebih memberikan hal yang negatif untuk kondisi khususnya IHSG ya? Baik, jadi dari saya dalam kondisi penuh dengan hal-hal yang kurang asik seperti hari ini, namanya adalah kita sedang berperang secara psikologi, bukan berperang secara hal yang lain. Karena lebih banyak kita ini bermain dengan ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan. Misal, contoh, kenapa sih yang namanya oil bisa negatif? Karena daripada orang-orang ini bawa pulang minyaknya, lebih baik sebenarnya saya lepas aja. Saya nggak mungkin dong megang dalam jangka waktu yang panjang. Mau saya taruh di mana tuh minyak gitu kan? Karena kan dalam pembentukan harga itu akan terjadi beberapa kepentingan. Satu, spekulasi. Yang kedua adalah karena trading, karena membutuhkan barangnya. Kayak market kan terdiri dari hal tersebut kan. Jadi contoh sederhana seperti oil itu ya kenapa minus ya karena kontrak yang bulan Mei-nya dianggap orang akan memiliki demand yang lebih kecil. Jadi kita bermain dengan apa sih? Kita bermain dengan ketidakpastian akan masa depan. Ya akhirnya kita jadi penuh ketakutan. Tapi apa benar ternyata bulan Mei ternyata demand terhadap oil sekecil itu? Ayo siapa yang berani? Kan nggak ada. Jadi kita ini sebenarnya sedang bermain dengan kekhawatiran. Oleh karena itu saya bilang, kalau kita berinvestasi, kita harus mengerti seberapa besar risiko yang akan dihadapi. Kalau oil itu kan memang barang komoditi. Berbeda dengan yang namanya kita ada di capital market. Kalau di capital market kan kita bisa memilih sektor yang mana yang harus kita pegang, yang mana yang lebih defensif. Hari ini kan kita bisa buktikan. Jadi agak berbeda, tapi tetap saja kita bermain dengan ketakutan akibat masa depan. Seperti itu.
Oke, luar biasa sekali. Pak Ryan, kalau misalnya kita lebih dalam lagi nih, mungkin bahas soal IHSG. Hari ini, kayak hari ini aja juga kita tahu bahwa IHSG melemah 1,8%, di mana kondisi bursa Asia juga serempak mengalami pelemahan, dan juga baru aja ada berita negatif bahwa di Amerika sendiri, kemarin Wall Street ditutup melemah, Dow Jones, itu lebih karena obat yang ditemukan di China katanya ternyata tidak memberikan dampak positif untuk si pasien. Nah, kalau sebenarnya kalau kita lihat secara saat posisi saat ini, saham-saham apa sih Pak Ryan yang mungkin bisa direkomendasikan untuk follower yang hari ini dengerin kita punya Ya. Blue Chip Investor? Baik, jadi saya bilang begini bahwa kalau orang semakin tidak mengerti, maka jawabannya harus semakin teratur berinvestasi. Itu satu ya. Jadi sebelum daripada pemilihan sahamnya. Yang kedua adalah hindarilah saham-saham yang berhubungan langsung dengan sektor-sektor katakanlah seperti energi ataupun high risk sektor yang kita ketahui. Kenapa? Karena high risk sektor seperti energi ini kan akan terjadi namanya transfer pricing. Secara otomatis tidak hanya melihat apakah perusahaan itu sehat atau tidak, tapi juga dilihat dari harga komoditinya. Artinya lebih baik kalau memang tidak terlalu keep in touch, lebih baik saham-saham dengan basis seperti ini adalah pilihan yang terakhir. Tapi kalau misalnya ditanyakan pilihan investasi jatuh pada saham-saham seperti apa, maka jawabannya adalah jatuhlah pada saham-saham yang laporan keuangannya sehat. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, barulah pilih sektor-sektor yang masih ada bila mana krisis ataupun penerlambatan ekonomi ini terjadi bukan hanya besok. Jadi selalu kita berprinsip ketika sebelum berinvestasi, kita lihat bila mana saya harus memegang saham ini sampai dengan 5 tahun. Apakah perusahaan ini masih memiliki prospek? Oh, jelas masih prospek karena dia ternyata berada di defensive sector. Apa sih defensive sector? Menurut saya ada beberapa, yaitu yang dalam keadaan perang sekalipun tetap harus diperlukan barang-barangnya. Contoh, satu, untuk konsumsi makanan. Yang kedua adalah untuk kesehatan farmasi. Ya kan, kesehatan ada farmasi dan turunannya. Yang ketiga adalah pendidikan. Yang keempat mungkin bagian terakhir adalah hiburan. Tapi masalahnya kalau hiburan hari ini dengan adanya pandemi tentunya menjadi gugur dengan sendirinya. Kenapa? Karena orang juga mau traveling nggak boleh. Per hari ini kita nggak bisa terbang untuk pakai pesawat komersil. Kecuali kita masuk dalam dipaketin, masukin lewat jasa pengiriman tuh. Baru bisa. Jadi artinya kita juga harus bisa membedakan dari sudut pandang company-nya sendiri. Karena apa? Walaupun berada dalam sektor yang sama, tidak semua perusahaan akan memiliki kesehatan yang sama. Yang kedua, ada memang secara kriteria sektor-subsektor yang memiliki sektor yang defensif ataupun perusahaannya itu paling terakhir di lini kebangkrutan kalau misalnya semuanya selesai ataupun memang ternyata dia berada di high risk sector. Seperti itu. Oke, menarik sekali. Nah, tadi bahas sedikit sedang mengenai oil. Kalau dari sisi komoditi, apakah komoditi gold yang mungkin ada di bursa saham kita tahu seperti MDKA, PSAB dan juga Antam ini masih menarik, Pak? Karena juga banyak orang berpikir bahwa kondisi sekarang emas juga dianggap safe haven. Baik, ya jadi gini, ini kalau jawabnya udah sebut-sebut kata-kata nama-nama emitennya, terutama Antam gitu ya. Antam ini adalah ini tanpa bermaksud memburuk atau membaguskan gitu ya, bahwa Antam ini salah satu perusahaan di LQ45 tapi yang menurut saya performnya paling kurang. Kita harus akui itulah ya. Lalu kita juga harus bisa membedakan adalah perusahaan yang berhubungan dengan gold seperti yang ada di Indonesia. Gold kita itu dipengaruhi oleh dua hal. Pertama adalah harga US dollar per troy ounce dengan menggunakan local London sendiri. Yang kedua juga dipengaruhi oleh nilai tukar. Nah, dengan kondisi pada hari ini sih sebenarnya menurut saya perusahaan-perusahaan yang berbasis penjualan emas yang ada di Indonesia sebenarnya masih perlu waktu untuk kita lihat lebih jauh seberapa jauh apakah benar dalam kondisi krisis seperti ini justru demand terhadap emas juga akan dilakukan oleh banyak orang karena kita juga tahu bahwa pada hari ini dengan banyaknya orang yang tidak memiliki financial planning yang baik justru malah mereka memilih untuk melepas aset-asetnya dia untuk kebutuhan hidup gitu ya. Jadi itu tidak terlalu. Tapi kalau ditanyakan apakah emas pada saat ini justru sebagai safe haven, jawabannya emas akan selalu safe haven. Sampai kapan? Ya, sampai seberapa lama belum bisa dibuktikan karena dalam masa yang lalu nilai emas tidak pernah bisa dikalahkan dengan nilai uang itu sendiri gitu. Itu kira-kira kalau jawaban saya ketika menghubungkan antara perusahaan yang berhubungan dengan emas dan juga emas itu sendiri. Iya,
Kalau balik lagi Pak, kalau terkait currency ya nilai tukar rupiah, kita sempat dikhawatirkan juga banyak yang memprediksi ada worst case rupiah menuju 20.000, bahkan kemarin 17.000 juga orang lumayan khawatir gitu. Sementara kondisi saat ini Bank Indonesia juga berhasil melakukan intervensi bahkan di bawah level 16.000. Nah, para Baik. investor sendiri melihat kondisi rupiah ini ke depannya seperti apa Pak? Ya, jadi kita harus tahu ya dalam menyikapi yang namanya nilai rupiah terhadap US dollar. Pertama, saya harus kemukakan bahwa tidak pernah ada cerita US dollar itu melemah sebenarnya dalam krisis-krisis manapun. Coba kita lihat tahun 1998. Tahun 1998, pertanyaan sederhana, Indonesia yang melemah relatif terhadap Amerika atau Amerika yang melemah relatif terhadap Indonesia? Jawabannya adalah Asia Tenggara yang dibantai sama Soros. Berarti sebenarnya Asia Tenggara yang melemah terhadap Amerika. Dolar kemana? Naik, ya dong. Oke. Sekarang ganti krisis tahun 2008. Pertanyaannya sama. Indonesia melemah relatif terhadap Amerika atau Amerika melemah relatif terhadap Asia dan Indonesia? Jawabannya Amerika yang terkena subprime mortgage. Saya tanyanya sama. Apakah dolar melemah? Tidak. Menguat juga sampai hampir berapa ya, puluhan ribu juga sama kejadiannya. Jadi dalam kejadian, mau dalam keadaan Amerika itu melemah, Amerika menguat, rupiah selalu melemah. Jadi ketika ada goncangan dengan kondisi pada hari ini, saya kira jawabannya akan seperti lagu lama kaset rusak. Ya melemah juga gitu, mau siapa yang duluan. Alasannya sederhana, karena dolar adalah saat ini masih menjadi hard currency. Jadi kalau kita menggunakan parameter bahwa dengan melemahnya rupiah dijadikan sebagai ukuran bahwa Indonesia yang buruk, itu nggak terlalu bisa dipertanggungjawabkan, karena apa, dalam krisis sebelumnya hal itu tidak bisa menjadi ukuran. Itu seenggaknya menurut saya ya. Iya, oke, menarik sekali. Pak, satu lagi Pak, ini kalau bahas mengenai sebentar lagi kita mau menghadapi bulan Mei ya Pak ya, banyak banget orang yang bilang sell in May and go away. Gimana Pak ngelihat kondisi sekarang? Apakah masih akan sama secara trennya? Iya, baik. Saya berusaha untuk mengambil data ya. Saya sayangnya mengambil data ini terakhir di tahun 2019. Saya belum ambil data sepanjang tahun ini karena Mei juga belum lewat. Tapi memang ada kecenderungan koreksi-koreksi besar terjadi di bursa kita adalah bulan Mei, bulan Agustus, dan September. Jadi memiliki koreksi di atas rata-rata dibandingkan dengan bulan yang lain. Tapi ya kita akan selalu berada di dalam dua sudut pandang. Apakah ketika bulan tersebut mengalami koreksi sebagai hari diskon Anda, atau Anda mengatakan kalau diskon saya nggak mau entry? Ya ini tergantung dari dua sudut pandang dan dua strategi. Jadi ya silahkan saja. Tapi kalau saya berpikir dengan sudut pandang diskon adalah waktu beli, maka justru lebih baik dekat-dekat tuh di bulan Mei. Tapi kalau misalnya bilang enggak lah, kalau yang namanya lagi diskon begini berarti trading susah dong, karena kan trading kita kan hanya bisa buy, nggak bisa sell duluan. Ya sudah, berarti pemahaman itu juga bisa digunakan. Itu tergantung dengan strategi apa yang kita ambil. Oh gitu, oke, menarik sekali Pak. Kalau misalnya Pak tadi sektor consumer, Pak Ryan juga bilang ini menjadi satu sektor yang cukup defensif. Nah, sebentar lagi kita juga akan menjelang Lebaran. Apakah secara seasonality, di mana kita ketahui juga kondisi sekarang adanya social distancing, seperti sekarang juga kita online from home, apakah nanti Lebaran akan masih menjadi kuartal yang mungkin bisa mengangkat saham-saham berbasis consumer? Ya, jadi sebenarnya akibat daripada perlambatan ekonomi dari 2019 dan sebelumnya pun kita sudah lihat bahwa sektor consumer juga sudah mengalami penurunan secara earning. Bahkan perusahaan-perusahaan dengan market cap besar dan consumer pun terlihat. Meskipun ada beberapa yang justru mengalami kenaikan luar biasa secara earning per share juga kita bisa lihat di 2019. Cuma lebih lagi kita berbicara dengan sektor yang defensif. Jadi jangan juga teman-teman ini berpikir bahwa kata-kata defensif itu artinya bukan tidak pernah turun. Tapi artinya dia tetap berjalan. Berbeda loh. Kalau ada perusahaan yang hari ini tutup total, artinya udah nggak bisa jalan. Tapi kalau dia hanya omsetnya turun, artinya tetap berjalan. Berarti ketika ini picking up, ini akan lebih baik dan lebih cepat untuk recovery dibandingkan yang tutup dan nggak berjalan. Jadi kalau disamakan dengan kondisi apakah dengan adanya work from home, konsumsi akan turun, apakah ini justru masih menjadi salah satu pilihan? Pada akhirnya kan sekelas fund manager itu kan tidak bisa membuat uang menjadi cash.
dia harus tetap memilih saham kan. Ya, artinya mereka juga akan terpaksa untuk memilih saham yang tanda kutip terburuk dari tempat yang terbaik. Ya sudah, berarti jawabannya sebenarnya Anda bisa putuskan apakah Anda mau cash. Kalau hari ini Anda boleh cash, tapi apakah Anda justru malah mengambil kondisi pada hari ini untuk memposisikan membeli aset-aset ini. Itu menjadi pilihan bagi Anda, seperti itu. Nah, terus juga Pak, ini ramai juga nih orang memprediksikan target IHSG ini akan dibawa kemana, karena kondisi sekarang kan masih cenderung trennya bearish Pak, dan juga banyak juga nih yang bilang katanya IHSG akan ke level 3.900. Nah, Pak Ryan sendiri melihat apakah IHSG sendiri masih ada potensi koreksi yang cukup besar, karena kita tahu juga trading halt sempat terjadi sampai per Maret kemarin sebanyak 6 kali. Apakah nanti IHSG akan menemui kondisi seperti itu lagi? Ya, kalau dari yang kemarin-kemarin terjadi itu sebenarnya kita ini cuma dengan menggunakan data-data ketakutan. Di mana nggak ada data yang secara real terdata gitu lah ya. Ya nanti kita akan melihat ini nanti di pertengahan tahun ya kan. Lalu juga kita tidak tahu seberapa jauh impact yang sebenarnya tercatat akibat dari kondisi pembatasan sosial ini secara perekonomian. Nanti bila itu lebih buruk daripada proyeksi, biasanya responnya ya akan lebih buruk lagi. Jadi saya selalu bilang, karena setiap minggu saya selalu ada siaran, saya juga selalu bilang bahwa minimnya sentimen positif ini membuat pasar menjadi lebih reaktif. Jadi kalau hari ini reaktifnya ini lebih banyak tertekan ke bawah dibandingkan naik ke atas. Jadi kalau mau diproyeksikan turun sampai dengan level berapa sih, kepinginnya untuk orang-orang seperti saya yang punya investasi nggak kepingin turun lagi gitu. Tapi kita kan orang yang realistis juga gitu, bahwa kemungkinan untuk turun masih ada. Ya tinggal kembali, Anda punya cash flow nggak untuk Anda entry? Anda masih punya pemikiran bahwa badai akan berlalu nggak? Kayak kalau Anda melihat bahwa masih akan badai akan berlalu, ya Anda tetap entry. Tapi kalau Anda berusaha untuk bermain tanda kutip hoki dengan bilang bahwa mungkin nanti akan menjadi 3.200 karena di sana ada gap yang belum tertutup karena Anda adalah seorang analis teknikal dan bla bla bla, ya terserah aja. Tapi kalau nggak terkena dan Anda terus pegang uang, artinya Anda juga rugi kan? Nah ya kan, jadi seperti itu kan kondisinya kan. Iya, menarik Pak. Nah, tadi bahas consumer, mungkin ini bahas sedikit Pak soal sektor perbankan Pak. Bagaimana Pak? Apakah sektor perbankan juga akan paling terkena dampaknya cukup signifikan kah? Karena hari ini juga kita lihat asing melakukan net sell untuk beberapa saham big banks, baik itu BCA, BRI. Hari ini juga bahkan BRI melemah hampir 6%. Bagaimana Pak lihat dari sektor perbankan? Kalau saya ngambil data menggunakan akumulasi distribusi, karena saya juga mengolah data untuk quantitative analysis, sebenarnya market asing ini sudah mulai exit semenjak bulan Oktober menuju sampai dengan Januari. Mengapa kita juga lihat ini bertepatan momentumnya juga dengan beberapa kasus-kasus di pasar modal seperti itu ya. Jadi kondisi ini bukan hanya terjadi pada sektor finance, tapi karena sektor finance kita ini adalah salah satu industri yang boleh dibilang sebagai sektor defensif di negara kita. Kita coba lihat secara return saham-saham ini sebagai saham-saham penopang ya. Secara sektornya itu sebenarnya kalau saya boleh berpendapat bahwa semenjak dari tahun 2016-2017 sepertinya berdasarkan instruksi dari Bapak Presiden juga bahwa sektor ini sudah dipersiapkan untuk adanya turbulence. Kalau kita cermat ya, dengan cara dipaksa untuk masuk ke kredit usaha rakyat, lalu ada juga untuk pendanaan UMKM, diminta juga untuk mengimplementasikan segala jenis peraturan-peraturan dari Bank Indonesia dengan lebih ketat dan lebih sisi prudensial. Jadi sebenarnya hari ini sektor perbankan kita sebenarnya cukup kuat. Cuma dengan uang keluar dengan cukup kuat ini kadang-kadang tidak inline kata-katanya, sehingga hari ini yang keluar adalah asing, sehingga mau nggak mau akan tetap turun. Tapi kalau dari segi fundamentalnya sendiri, menurut saya sisi perbankan kita pada saat ini cukup kuat. Jadi jangan terlalu terdistraksi dengan kondisi penurunan akibat asing yang melakukan penjualan. Justru kita boleh bilang ya, terima kasih kamu sudah keluar sehingga saya bisa beli dengan harga lebih murah. Kapan lagi saya bisa beli gitu? Itu seharusnya mindset yang benar kalau secara investor ya. Yes. Tapi ya kembali lagi nggak gampang untuk kita berpikir seperti itu tanpa kita punya pengalaman dan juga rasa nasionalis kali ya.
Oke, luar biasa Pak Ryan. Mungkin itu Pak, summary sedikit Pak dari Blue Chip Investor kali ini. Ada satu kalimat mungkin yang bisa Pak Ryan sampaikan untuk follower kami untuk menghadapi kondisi seperti ini Pak. Ya, baik. Saya hanya merekap beberapa hal bahwa dalam kondisi penurunan pasar, kita ini selalu bermain hanya karena ketakutan dan keserakahan. Kita pingin orang lain rugi, kita untung sendiri. Kita ingin ketika market sudah di bawah, kita mau membeli di harga termurah. Dan itu semua akan sangat sulit untuk terjadi berkali-kali. Yang lebih baik adalah kita menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dasar, kembali lagi ke strategi-strategi yang basic, jaga cara Anda berpikir, jangan berhutang. Jadi Anda tetap siap untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan yang terjadi. Orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang punya persiapan. Keberhasilan itu perlu persiapan. Apakah Anda sudah mempersiapkan diri Anda hari ini? Ya, itu pertanyaannya. Ya, wah luar biasa sekali Pak Ryan. Kita hari ini Blue Chip Investor sudah luar biasa dihadiri oleh Pak Ryan Filbert. Kita ketahui juga Pak Ryan ini penulis buku yang mungkin teman-teman juga bisa lihat di Gramedia. Saya juga datang ke Gramedia pasti langsung melihat rak buku untuk pasar modal itu pasti bukunya Pak Ryan Filbert gitu ya. Terima kasih Pak Ryan Filbert untuk masukannya, sharingnya, dan semoga itu bermanfaat untuk follower kita semua. Terima kasih Pak Ryan. Yuk, sama-sama. Yuk, ya.